Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Syahril Aristan. Dan tentunya kita akan belajar matematika ya. Kita belajar matematika. Jadi materi ini untuk malam ini adalah materi baru, yaitu persamaan lingkaran. Jadi ini materi kelas 11 ya, SMA. Nah, sebelum kita lanjut tentang persamaan lingkaran, ada yang harus kalian tahu. Ini adalah materi prasyarat supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal nanti ini, yaitu persamaan garis. Di SMP kalian sudah pelajari tentang persamaan garis lurus ya. Kemudian tentang materi jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis. Kemudian gradien garis, gradien ya, kemiringan suatu garis. Nah, itu materi prasyarat untuk bisa kalian mengerjakan persamaan lingkaran. Dalam persamaan lingkaran nanti ini kita akan bahas tentang persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi untuk persamaan lingkaran ada 3 bentuk umumnya ya. Ini bentuk umumnya ini ya. Nah, ini semuanya adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, bagaimana kalau bentuk persamaan lingkarannya seperti ini? Nah, kalau persamaannya seperti ini, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka dia pusatnya 0,0 dan berjari-jari r. Jari-jari. Nah, bagaimana kalau persamaannya ini? Maka pusatnya adalah a, b. Ini a, b menandakan sumbu x, ini sumbu y ya. Dan jari-jarinya r. Gimana kalau persamaannya seperti ini? X kuadrat tambah y kuadrat ditambah x tambah b tambah c sama dengan 0. Maka pusatnya, cara mencari pusatnya, 1/2 minus 1/2 dari A dan minus 1/2 dari B. Kalau jari-jarinya, rumusnya ini. Nah, jari R ini jarak bisa dihentikan dengan jarak ya, bisa dihentikan dengan jari-jari. Minus 1/2 A kuadrat ditambah minus 1/2 B kuadrat dikurang C. Atau penjabarannya ini 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Ya. Selanjutnya bagaimana menyusun atau langkah-langkah menyusun persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ada 2, yaitu kalau di soal dibagikan, maka langkah pertama cari dulu unsur-unsurnya, bagaimana pusatnya dan jari-jarinya. Kemudian yang kedua, kita konstruksi persamaan lingkaran itu ke dalam ini. Ada ini ya. Dan bisa juga kepada ini. Konstruksikan dulu bentuknya ya. Nanti saya kasihkan contohnya. Nah, bagaimana contohnya ya? Kita lanjut saja ya. Oke, kita bahas langsung ke soal. Oke. Nah, kita masuk di contoh ya. Ini persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2 dengan minus 1 dan berdiameter 4 akar 10 adalah. Nah, ingat tadi cara menyusun langkah-langkah menyusun persamaan lingkaran, yaitu kita harus cari unsur-unsurnya, pusatnya. Ingat pusatnya kan A, B dan jari-jarinya. Nah, perhatikan dari soal diketahui pusatnya adalah A-nya 2 dan minus 1. Sementara ini langkah pertama ya. Dan R-nya berapa? Nah, R-nya 4 akar, karena dia berdiameter 4 akar 10, maka jari-jarinya adalah 1/2 dari diameter atau 1/2 dari 4 akar 10 atau 2 akar 10. Jadi itu R-nya. Nah, sekarang langkah kedua kita konstruksikan ke bentuk persamaan umum lingkaran ya, yaitu bagaimana sudah diketahui A-nya dan R-nya, berarti kita konstruksikan ke bentuk ini. Sama dengan R kuadrat berpangkat 2 ya. Masukkan nilai-nilainya. A-nya berapa? Ya, 2 ya. Berpangkat 2 ditambah Y-nya tetap. B-nya berapa? Minus 1. Karena ketemu dengan ini berarti tambah 1 berpangkat 2. Nah, R-nya berapa? Kita langsung ganti ya. R-nya adalah 2 akar 10 berpangkat 2. Nah, kita jabarkan. Berarti ini menjadi x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Ini hasilnya setelah dikuadratkan. Kalau ini
Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1. 2 pangkat 2, 4. Akar 10 berpangkat 2 kan? 10 berarti 4 kali 10 jadi 40. Terus X kuadrat, kita kumpulkan menjadi bentuk persamaan kuadrat, bentuk persamaan lingkaran. Kumpulkan yang berpangkat 2, namanya juga persamaan lingkaran. Minus 4X dulu ya. Ditambah 2Y. 4 tambah 1 ya 5. Dikurang ini pindah ruas menjadi kurang. Berarti 5 dikurang 40 menjadi 3 minus 35. Di sini 2Y ya. 2Y sama dengan 0. Maka inilah persamaan lingkaran dengan titik berpusatnya 2 dengan minus 1 dan diameter 2 akar 10. Nah, oke. Sekarang kita lanjut di contoh yang kedua. Nah, sekarang kita masuk di contoh kedua ya. Soalnya begini. Persamaan lingkaran dengan pusat 1,4 dan menyinggung garis 3x dikurang 4y dikurang 2 sama dengan 0 adalah. Jadi kita mau mencari persamaan lingkaran. Nah, kita identifikasi dulu ya. Pusatnya adalah 1,4 dan menyinggung garis. Nah, sekarang kalau kita mau buat persamaan lingkaran tentu ada R-nya ya. Berarti kita harus mencari R. Nah, karena di sini pusatnya 1,4 dan menyinggung garis, berarti yang ditanyakan kita harus cari dulu R-nya. Nah, R-nya ini adalah tidak lain jarak dari titik, ini kan titik ya. Ini titik. Titik ke garis 3x dikurang 4y dikurang 2. Nah, pengetahuan umumnya seperti yang tadi saya bilang, kita harus tahu jarak titik ke garis. Nah, kalian masih ingat pasti ya. Jarak dari titik ke garis atau R ke garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Rumusnya bagaimana? Nah, masih ingat? Rumusnya adalah AX1 ditambah BY 1 tambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nilai mutlaknya. Artinya kalau dia negatif hasilnya nanti dijadikan dimutlakkan ya, di positif ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Garisnya adalah ini. Garisnya adalah 3x. Masukkan nilainya. A-nya berapa? A-nya tidak lain adalah 3. Berdasarkan bentuk umumnya ini. Ini bentuknya sama dengan ini, ya. Kalian harus tahu itu dulu. Nah, sekarang X1-nya 1 ya. Berarti 3 dikali 1 ditambah B-nya berapa? B-nya adalah minus 4. Minus 4. Y-nya, Y1-nya adalah 4. Ditambah C. C adalah minus 2. Dibagi dengan, masukkan nilainya A. A itu tidak lain adalah 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat. Berarti masukkan nilainya 3 kali 1 3 ya. Minus 4 kali 4 minus 16 dikurang 2, berarti hasilnya adalah minus 15. Dibagi 3 kuadrat ditambah, ini kalau dikuadratkan jadi positif, jadi 9 ditambah 16 akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Nilai mutlaknya berarti ini dibagi ini kan 3. Berarti jawabannya positif 3. Ingat, nilai mutlak kalau di sini negatif maka nanti hasilnya tetap positif ya. Berarti jawabannya bisa kita masuk di persamaan lingkaran. Ingat rumusnya ya. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B berpangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Karena R-nya sudah ada berarti dimasukkan X dikurang A-nya berapa? A-nya adalah 1 pangkat 2 ditambah Y-nya, Y dikurang B-nya berapa? 4 ya. Berpangkat 2 3 pangkat 2. Oke, kita jabarkan X kuadrat ditambah dikurang ya. Kalau kita jabarkan ini menjadi kurang. Dikurang 2x ditambah 1 ditambah y kuadrat. Y kuadrat dikurang
8x ditambah 16 sama dengan 9. Nah, setelah kita jabarkan ini hasilnya nanti x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x ya. Dengan ini bukan x di sini y. Berarti dikurang 2x dikurang 8y dikurang 8y. Ini dengan ini 17 dikurang 9 berarti sisa 8 sama dengan 0. Berarti inilah persamaan lingkarannya. Oke ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau persamaannya ini kita mau mencari persamaan garis singgung lingkaran ya. Persamaan garis singgung lingkaran. Garis singgung. Nah, kalau di sini bentuk umumnya ini ada 3 ya. Kalau bentuknya persamaannya ini, maka persamaan garis singgungnya ini x1x ditambah y1y ditambah r kuadrat. Nah, ini yang harus kalian hafal ya, untuk bagaimana kalau dia persamaan garis singgung. Nah, kemudian kalau bentuk umumnya seperti ini yang kedua yang tadi, maka untuk mencari persamaan garis singgungnya menggunakan rumus ini. X dikurang A dikali X1 dikurang A ditambah seterusnya sama dengan R kuadrat ya. Nah, kalau dia bentuk umum yang ketiga tadi, maka untuk mencari persamaan garis singgungnya ini ya. Nah, jadi silakan dicatat ya. Dia harus kalian hafal ini. Ini intinya. Nah, bagaimana kalau dia ada gradiennya? Jika diketahui titik, ada satu titik ya x1, y1 dan gradiennya, bagaimana kita mencari persamaan garis singgungnya? Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana kalau dia persamaan garis singgung? Kalau misalnya jika diketahui titik ya x1 dengan y1, kemudian dia bergradien. Dengan ingat, jadi materi persyaratnya di sini kadang harus tahu tentang gradien ya. Kalau ada persamaan garis lurus, persamaan garis dia tegak lurus ya. Dan bagaimana kalau dia garis sejajar? Masih ingat kan gradiennya? Kalau dia tegak lurus dan sejajar. Jadi ini kalau pusatnya 0,0, maka tadi persamaannya kan ini. Dan persamaan garis singgungnya kalau dia bergradien, maka ini rumusnya. Ingat, M itu gradien, R-nya ini jari-jari. Nah, ini rumusnya. Kemudian yang kedua, kalau dia persamaan umumnya ini, bentuk umumnya seperti ini, berarti dia kan pusatnya koma B, maka cara mencari persamaan garis singgungnya ini. Dan bagaimana kalau dia persamaannya ini, bentuk umumnya seperti ini tadi? Tentunya dia pusatnya ini kan, minus ya. Dan inilah persamaan garis singgungnya. Itu yang perlu kalian hafal. Nah, kita masuk di contoh ya. Nah, ini soalnya ya, salah satu persamaan garis singgung lingkaran. Ini persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis 2x tambah y sama dengan 10. Jadi kita mau cari persamaan garis singgung lingkaran. Nah, kita identifikasi dulu. Nah, ini bentuk umumnya ya, bentuk umum dan garis. Berarti yang tersedia di situ, ingat, berarti kita identifikasi dulu. Berarti ini PA, B dulu. PA, B. Berarti kan rumusnya yang kemarin, yang tadi X dikurang A, berarti A-nya adalah 3. Kenapa di sini sementara di sini minus? Ingat, karena rumusnya yang tadi X dikurang A kuadrat, berarti kalau dimasukkan nilainya A berarti adalah 3. Dan kan di sini berarti minus 2. Jadi A-nya 3, B-nya minus 2. Nah, sekarang R-nya, ingat berpangkat, ini kan tadi X ini, kemudian R pangkat 2, berarti otomatis R-nya tidak lain adalah akar 5 ya. R-nya akar 5. Nah, sekarang karena dia sejajar garis, ingat gradien. Kalau dia sejajar dengan garis, maka gradiennya adalah M1 sama dengan M2. Karena dia garisnya sejajar, maka gradiennya garis ini sama dengan gradien lingkaran ya. Maka kita tulis dulu garisnya. Ingat garisnya ini ya, 2x ditambah y sama dengan 10. Kita ubah ke dalam bentuk ini.
ini pindah menjadi minus 2x tambah 10. Jadi gradiennya itu adalah minus 2. Ingat bentuk umumnya yang dulu waktu SMP ya dipelajari, x ini mx tambah c. Berarti ini gradiennya. Jadi m-nya sama dengan 2. Karena dia garisnya sejajar, maka m lingkaran, maksudnya persamaan lingkaran ini sama dengan gradien dari garis ini. Maka minus 2. Maka gradiennya adalah minus 2. Nah, karena yang ditanyakan, karena dia melalui berpusat di A, B dan jari-jarinya akar 5, maka rumus yang kedua seperti yang tadi saya tampilkan ya. Saya tampilkan kembali. Nah, berarti rumusnya adalah Y dikurang B M dikali dengan X dikurang A plus minus R akar dari M kuadrat ditambah 1. Nah, sudah tersedia semua. Masukkan nilainya. Y dikurang B-nya adalah minus 2, berarti di sini tambah 2. M-nya minus 2. Oke, masukkan nilainya. A-nya 3. Plus minus, artinya plus minus ada 2 nanti persamaan garisnya. Yang pertama kita jumlah, kemudian yang kedua kita kurang. Nah, sekarang lanjut. R-nya berapa? Akar 5. Akar M-nya sama dengan minus 2 berpangkat 2 berarti 4. Tambah 1, 5 ya. Nah, akar 5. Berarti Y tambah dulu ya. Ini kali ini minus 2x ditambah 6. Oke. Plus minus akar 5 kali akar 5 ya, tidak lain adalah 5. Karena yang ditanyakan salah satu persamaan, berarti kita cari dulu yang pertama. Y1-nya dulu yang pertama ya. Nah, kalau dia ditambah, yang tambah dulu. Minus 2x ini pindah ruas menjadi kurang ya. Berarti minus 2x ditambah 4. Yang pertama dulu kita ambil tambah. Kembali. Ini menjadi minus 2x ditambah 9. Itu persamaan yang pertama. Karena yang ditanyakan kan salah satu. Nah, berarti yang kedua minus 2x ditambah 4. Nah, kita ambil yang kurang. Dikurang di 5. Maka hasilnya adalah minus 2x dikurang 1. Jadi salah satu persamaan, yang persamaan pertama ini, persamaan kedua. Kalian boleh pilih. Nanti kalau pilihan ganda, jadi boleh ini, boleh ini. Yang terserah, yang sesuai dengan opsi kalau di pilihan ganda. Nah, oke. Itu tadi adalah contoh persamaan lingkaran dan persamaan garis singgul lingkaran. Jadi yang perlu kalian tahu adalah bagaimana kalau pusatnya 0,0, berarti persamaan adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, begitupun dengan kalau dia pusatnya A, B dan pusatnya minus 1/2A dengan minus 1/2B. Jadi itu yang kalian ketahui materi awalnya. Dan ingat, materi persyaratnya adalah persamaan garis lurus, jarak, kemudian gradien gradien. Bagaimana kalau dia tegak lurus, bagaimana kalau dia sejajar garis itu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Oke, sampai jumpa dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.